semua, selamat datang dan selamat mendengarkan podcast Mahasiswa Curhat bersama aku, Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Sebelumnya aku mau perkenalan dulu biar kita makin akrab lah ya. Perkenalkan, namaku Firda, Nur Firda Thalia Dwi Anggreni, biasa dipanggil Firda. Aku mahasiswi semester 5, jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Semarang. Gimana nih kabar teman-teman mahasiswa? Are you okay? Kayaknya aku paham banget, kayaknya aku tahu banget kenapa ya pertanyaanku malah are you okay? Karena gini ya, teman-teman seperjuanganku nih, Poltekkes ya, maksudnya mahasiswa Poltekkes, di akhir-akhir tahun tuh biasanya pada sibuk UAS, terus ngerjain laporan praktikum yang deadline-nya itu juga deket-deket UAS. Jadi aku paham banget mahasiswa Poltekkes tuh lagi mumet-mumetnya gitu. Nah, gimana nih buat kalian? Kalian lagi udah free, udah bebas, apa malah masih ngerjain? Kalau aku nih udah sih, alhamdulillah semuanya udah kelar. Ya, akhirnya tinggal liburan aja gitu. Nah, kalian gimana? Kalau kalian yang udah free, selamat. Kalian sudah menyelesaikan semester ganjil kalian. Dan bagi yang belum, tetap semangat, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Tapi ya, kita istirahat dulu lah ya. Kali ini kita break dulu, rehat dulu. Tarik nafas dulu. Keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Yuk kita langsung aja dengerin podcast Mahasiswa Curhat. Aku kali ini gak sendirian aja, aku ditemenin oleh... Halo, namaku Bimo. Aku mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Kesling semester 3. Halo Kak Bimo. Halo. Nah, ini info ya buat teman-teman pendengar. Jadi Bimo ini adik tingkat aku. Dan kita satu organisasi internal maupun eksternal ya. Iya, betul. Dan Bimo ini emang spesialisasi di Kominfo. Sukanya ngedit, ngefoto, edit video, poster gitu ya. Iya, betul. Gitu sebenarnya itu dari mana sih keahliannya? Itu waktu SMA. Waktu SMA tuh aku belajar otodidak ya. Wow. Jadi awal tuh dulu aku dikenalin aplikasi editing, software editing sama vendorku dulu pas lagi buku tahunan. Sampai sini sekarang malah jadi bisa Berprogres ya. Akhirnya makin jago lah. Terus mencoba sih. Nah, keren itu sih, emang aku juga bisa nih ngedit, tapi ya karena aku tidak begitu tertarik ya. Jadi mungkin aku ngedit kalau dibutuhin aja nih. Mungkin nih salah satunya ngedit podcast ini nanti gitu. Ya kalau nggak bisa ya paling dibantuin sama Bimo nantinya gitu kan. Iya. Tapi ya iya sih, emang harus hobi dulu kan. Bimo tadi bilang emang udah suka. Nah kalau aku sendiri di bidang editing tuh nggak seberapa suka, jadi cuma dibutuhin aja gitu. Anyway, Bimo gimana? Sekarang Bimo udah free atau lagi sibuk aja kuliahnya? Mungkin transisi dari sibuk ke free. Wah. Tapi masih ada tanggungan-tanggungan yang harus dikerjain. Itu tanggungan masih kuliah ya? Atau di luar kuliah? Kuliah masih Tapi berarti ini bener kan yang aku bilang tadi, di akhir tahun tuh biasanya UAS, terus deadline laporan praktikum, itu bener kan? Iya, betul. Jadi kemarin aku mau sedikit cerita nih. Ya, curhat aja kan, kita ada di podcast Mahasiswa Curhat. Jadi curhat bener. aja, nggak apa-apa. Iya. Aku mau cerita nih, Fir. Kemarin itu aku abis praktikum lab Kesling kalau nggak salah ya. Iya. Jadi kemarin tuh ngebedah nyamuk. Oh, lab Kesling. Yakin nih lab Kesling? Setahu aku apa ya? Emang lab Kesling ya? Iya, kan ada. Oh ya ampun. Apa iya? Apa gara-gara aku mahasiswa online ya jadinya nggak tahu? Oh iya. Kamu tuh pernah ini gak sih ngebedah nyamuk? Belum pernah karena
ini kan Bimo lagi tingkat 2 nih ya, dan saat itu aku tingkat 2 masih online. Jadi masih lihat video dong Bim, belum sampai bedah nyamuk. Iya. Emang asik ya? Asik sih, jadi kita ngelihat itu ovariumnya nyamuk gitu. Tapi apakah nggak sulit gitu waktu ujiannya? Waktu ujiannya gampang-gampang aja ya, mungkin karena kemarin tuh udah praktikumnya gitu. Cuman yang susah itu, aku mau curhat nih, yang susah itu pas lagi ada beberapa soal yang sekiraku nggak pernah aku pelajarin tapi muncul di soalnya. Udah biasa mah begitu, makan ya namanya ya dosen ya. Contohnya gimana tuh? Jadi misalnya ya jenis-jenis nyamuk contohnya, jenis-jenis nyamuk. Nah, tapi pas lagi di ujiannya malah dikeluarin. Padahal fokusnya cuman di pembedahan itu aja, apa yang dibedah gitu ya. Terus tiba-tiba yang dikeluarin malah jenis, padahal yang dibedah belum tentu tuh jenis yang ditanyain. Bener kan ya? Bener banget. jadi pusing ya kitanya, aduh harus jawab apa gitu. Iya, tapi itu kebalikannya Bimo. Kalau aku dulu karena aku online ya, kita belajarnya lebih ke jenis-jenis. Pembedahannya yang nggak seberapa dibahas, maksudnya hanya umumnya aja karena kita nggak ngebedah. Nah, beda nih sama Bimo, mungkin soal yang Bimo dapat itu bekasnya tahunku. Oh iya, benar. Jadinya masih membahas yang ya online dipelajarin gitu. Jadi soal tahun lalu ya. Iya, bisa aja. Ya mungkin ya, kita kan nggak tahu juga. Terus oke deh, itu tadi kan seputar dunia masih di dalam kuliah lah ya. Iya, kuliah. Kalau di luar dari jam perkuliahan, ada nggak? Misalnya organisasi mungkin? Organisasi ya, mungkin aku curhat sedikit-sedikit di dunia organisasi. Oke, boleh. Jadi kebetulan aku itu sekarang aku masih jadi anggota Kominfo. Tapi tahun depan itu aku diamanahkan menjadi koor karena kemampuanku. Iya, keren dong. Iya. Terus gimana? Tapi ya kamu tahu dong, sebagai koor itu harus terus memfollow up. Betul. Nah, sedangkan aku kadang-kadang masih ngerasa lupa begitu, Fir. Tapi ya berarti harus cari solusi dong, Bim. Mungkin bisa minta tolong ke anggota yang lain buat ya backup kamu gitu kan. Gitu, ya. Selain itu deh, yang mungkin berbentrokan dengan mata kuliah, misalnya ada job desk ini nih terlalu berat gitu. Ada nggak? Ada sih, kadang-kadang kalau kita dapat abis event, abis acara kayak kemarin hari toilet itu. Nah, aku kebetulan diamanahin tugas sebagai yang after movie, yang videoin. Nah, teman-teman tuh udah selesai acara ya sudah senang-senang, kalau aku harus mikirin ngedit, Firda. Iya, belum lagi kemarin kan hari toilet waktu kita UAS ya. Jadinya harus belajar Iya, organisasi jadi pusing. Ada satu lagi yang di luar kuliahan ya. Aku nyambi, kadang-kadang ada kakak tingkat yang suka minta tolong. Wow, udah gini ya, kalian kerja berarti ya. Iya, hitung-hitung freelance lah. Iya. Jadi ada beberapa kakak tingkatku tuh yang ngelihat kemampuanku, jago di bidang editing video, terus ya mereka tuh minta bantuan untuk tolong editin video, nanti aku dibayar gitu. Iya, ya alhamdulillah ya, walaupun capek pasti kan. Iya, cuman ya itu yang aku keluhin, yang aku curhat ke kamu nih, mau bagi udahnya organisasi, kuliah, tambah freelance kerja itu. Ya tapi kan cuannya kan lumayan. Iya sih, lumayan. Iya lumayan, buat sama Ayang kan lumayan. Ayangku tuh suka banget makan mie ayam. Kok jadi ke situ sih ceritanya? Kok jadi bahas ayam sih? Aduh, iya. Oke, tadi kan Bimo bilang kan bagi waktunya kan. Nah, Bimo ini pernah nggak sih drop gitu sampai sakit? Pernah, Fir. Waktu itu aku semester lalu apa gimana ya? Tugas kuliah banyak, terus tugas organisasi harus dijalanin. Terus akhirnya aku ngedrop lah, akhirnya sakit sekitar 2 hari. Aku bener-bener di kamar itu bener-bener selimutan sampai badanku keringat semua. Tapi
ada yang disadari nggak sih? Maksudnya, oh mungkin karena aku kurang tidur, atau makannya telat, atau kecapean aja gitu. Bisa jadi sih, aku orangnya suka begadang sih, Fir. Waduh, iya Iya. sih. Emang mahasiswa gitu, aku pun juga. Kalau mahasiswa nggak begadang tuh, ya mungkin. Cuman tugas yang kita punya itu nggak cukup kalau kitanya nggak begadang, bener nggak sih? Iya, bener-bener. Malah jadi kadang-kadang begadang tuh gara-gara ngerjain tugas nggak sih ya? Iya, betul. Mm. Nggak tenang aja kalau tinggal tidur. Kalau aku Iya. ya Bim, mau tidur tapi tugas banyak, sayang aja waktunya itu terbuang. Tapi ya itu tadi resikonya, sakit. Iya. Kayak kemarin ya, beberapa hari yang lalu aku tuh drop, Mm. aku tipes. Dan itu breaknya, maksudnya recovery-nya sampai 2 minggu. Iya, selain sakit juga bingung gitu loh. Kita sakit tapi kita bukan di daerah kota kita sendiri, yang mana mandiri banget gitu. Iya, betul. Terus juga tugas ya Bim, Hmm? tugas tuh numpuk banget kan. Sedangkan aku harus recovery. Itu akhirnya kejarnya itu setelah sakit. Sama aja, akhirnya juga begadang lagi. Iya. Ngejar buat deadline gitu. Tapi kalau tipes kayaknya sih gara-gara makan sih Bim. Oh, Makan ya. aku yang sembarangan gitu loh. Kalau kamu sendiri nih, makan tuh masak atau beli-beli aja gitu? Aku kadang-kadang masak sendiri, kadang-kadang beli. Cuman aku kalau sehari itu makan cuman 2 kali. Iya sih, ya irit dong. 3 kali boros bener. Iya, it's okay sih teman-teman pendengar ya. Jadi emang ya mahasiswa ya yang baik ya makan 3 kali sehari. Tapi kan kita ya orang perantau lagi ya, mahasiswa perantau lagi. Ya ngirit gitu loh. Iya, harus ngirit ya, biar. Kadang aku mikir gini, Bim. Mau masak tapi buat masak untuk diri sendiri itu lebih mahal. Iya sih. Jadinya paling mentok masak nasi. Iya, aku sih kadang-kadang kayak gitu, Fir. Caraku ya paling aku masak nasi, terus nanti lauknya beli di luar. Nah, gitu. itu bahaya sih. Kenapa tuh, Fir, kok bahaya? Ya iya dong. Kan belum tentu ya kita beli makanan di luar itu sehat. Contohnya aku evaluasi sih. Aku mungkin sakit tipes ya, itu gara-gara milih makanan yang sembarangan. Kan ya dari bakteri salmonella gitu. Teman-teman ya mahasiswa kesehatan ya pastinya kan tahu ya, salmonella tuh dapat dari mana gitu kan, jelas dari makanan gitu, makanan yang sembarangan kita beli gitu. Oh iya. Jadi emang harus masak sih yang cara terbaik ya Bim. Iya, betul. Aku belum dapat nih. Ini makasih nih dapat ilmu dari Firda nih. Aku jujur aja di semester 3 ini aku belum ketemu sama penyehatan makanan. Terus juga tadi kan Bimo bilang begadang gitu ya. Ya emang nggak baik sih Bim. Kita kan juga manusia dewasa, akan lebih baik tidur itu dari 7-8 jam gitu Bim. Jadi kalau cuman 5 jam, apalagi yang kita tidur biasanya jam 12 malam ya. Jam 12 malam subuh udah bangun kan gila banget tuh ya. Iya. Kita kayak tuh kantong mata udah segede apa, mata sehitam apa. Kantong mataku punya kantong mata. Bener-bener itu mahasiswa yang deadlineer. Iya sih, emang tidur juga harus dijaga Bim. Karena kalau nggak salah ya, ini aku dapat info sih dari temen juga. Tidur yang nggak teratur pun, maksudnya begadang ya, itu bisa ningkatin kolesterol. Waduh. Katanya begitu. Berarti pola hidupku otomatis gak sehat ya kalau sering begadang. Iya dong, nggak sehat. Ya selain kita kecapean, kan emang begadang tuh bisa aja pusing ya kadang. Paginya kita pusing karena kurang tidur. Ternyata aku juga dapat info kalau bisa bikin kolesterol kita tinggi gitu. Yang akhirnya lino-lino, capek juga gitu. Iya. Oke, anyway kita udah bahas kesehatan nih ya. Kita selain curhat kita juga bahas kesehatan. Terus juga kalau gini deh, Bimo kan tadi bilangnya kamu sibuk banget ya. Ada nggak sih waktu buat refreshing gitu? Jarang kayaknya ya. Jarang. Aku salah satu mahasiswa ambis mungkin ya, yang bisa dibilang mahasiswa ambis mungkin ya. Jadi jarang lah ya, waktu-waktu untuk main. Paling aku ya main tuh mungkin ketemu sama temen aja gitu, ngobrol-ngobrol di kosan gitu, Fir. Iya, tapi ya harus
refreshing sih Bim. Takutnya nanti kamunya jenuh, akhirnya stres juga Iya, gitu. iya. Tapi oke, ngomongin stres, kamu pernah nggak sampai pikiran negatif mungkin, aku udah capek, aku udah nggak sanggup di jurusan ini lagi gitu, pernah nggak sih? Atau mungkin ya pengen nangis aja gitu dengan tugas sebanyak ini? Kayaknya yang kedua itu sih ya. Pengen nangis aja karena banyak banget tugas gitu. Apalagi kalau udah praktikum ya, Fir. Iya, Kalau udah praktikum tuh terus LKP ya terus. kelas ya LKP ya Iya, bingung banget. bener. Karena gini, takutnya ya mahasiswa ini buat teman-teman pendengar, seorang mahasiswa itu juga harus berpikir positif, karena berpikir positif ini mampu membuatmu bertahan lebih kuat ketika mengalami kondisi terpuruk atau hancur akibat masalah yang dihadapi. Contohnya tadi Iya, kebanyakan tugas gitu. Nah, kalau kamu berpikir positif itu cenderung yang kita itu pengen bangkit gitu. Misalnya ya kayak Bimo tadi, kalau stres oke lah kita nangis. Aku pun juga pernah, aku juga milih buat nangis aja, aku nggak sanggup gitu kan. Tapi kita harus pikir positif kembali, aku harus bisa bikin bangga orang tua aku, misalnya kayak gitu kan. Jadi nggak boleh nangis, terpuruk, akhirnya stres gitu. Nah, cara salah satunya ya kita bisa bangkit tuh healing tadi. Healing. Harus refreshing. Kali aja Bimo bisa keluar sama ceweknya. Aduh. Ya kalau mau ya. Ya harusnya mau sih. Tergantung jalan-jalannya kemana dulu. Kan kampus kita kan kampus daerah wisata. Oh iya Kan bener. banyak. Kampus kita kan Baturaden ya. Iya teman-teman, informasi juga kampus kita itu di daerah wisata, di dataran tinggi. Jadi banyak banget ya curug, taman gitu, kafe-kafe yang dengan view yang indah itu banyak banget. Jadi enak sih ya. Enak sebenarnya kampus kita buat healing. Jadi buat ini teman-teman mendengar yang satu kampus sama kita, bisa banget kalian tuh jangan terlalu mikirin tugas. Oke, ambis tuh boleh, tapi ya harus refreshing, harus healing, biar ya nggak stres gitu loh guys. Iya bener-bener. Biar nggak kesuges mungkin ya Fir ya. Jadi misalnya yang bener nih yang kamu bilang tadi ya Fir ya, makin kita makin mikir yang enggak negatif thinking, jadi hasilnya pun bakal negatif. Iya. Itu pasti bakal berpengaruh sama nilai gitu. Apalagi ini pernah sih terjadi di diri aku, karena aku yang terlalu stres gitu ya. Jadi aku pikirnya aku harus sukses, kayak maksudnya terlalu ambis, terlalu pinginnya tuh itu gitu. Dan selagi kita ternyata nggak sesuai ekspektasi, kita akhirnya jatuh gitu, dan akhirnya makin stres lagi. Kayak ya nggak sesuai sama harapan aku. Aku pernah loh Bim di masa itu, kayak karena aku terlalu serius dengan semuanya, giliran nggak sesuai ekspektasi aku jadinya sekecewa mungkin. Iya. Jangan sampai ya kamu kayak gitu. Iya. Makasih nih, aku udah diingetin. Mungkin ini dari pengalamanmu bisa aku terapin. Jadi kayak jangan terlalu ambis banget lah gitu ya. Iya. Jadi gini sih, boleh ambis, tapi kan kadang mahasiswa yang ambis tuh sampai lupa jaga kesehatan mereka gitu. Makanya harus jaga yang kita tadi obrolin, jaga tidur, jaga makan, pikiran, terus jangan lupa juga healing buat refreshing. Healing tuh penting berarti ya. Iya, penting lah. Buat siapapun sih, bukan hanya mahasiswa. Healing itu perlu banget. Key time ya, bisa dibilang juga key time itu juga bisa. Itu. Tapi anyway, Bimo kan ini udah tadi Bimo bilang tinggal beberapa tugas. Liburan mau kemana? Ini kan mau tahun baru, otomatis kan liburan. Kayaknya aku liburan di sini aja sih Fir ya, di kos aja. Iya, di Baturaden ya. Soalnya aku pun orang rantauan. Jadi rumahku di Bogor dan ya teman-temanku di sini banyakan di Purwokerto. Lagi pula juga kalau di kos di sini kan daerah wisata ya. Iya bener. Mau kesana kemari mah enak aja. Pingin mandi tinggal nyebur ke curug. Iya bener banget. Iya. Kalau aku mau pulang kampung sih Bim. Iya. Jadi ini nanti aku mau pulang, naik kereta malam, nyampe rumah besok jam 6 pagi.
Oh, lama juga ya nunggu ya. Lama banget. Kadang tuh malas pulang tuh karena jauhnya itu, Bim. Oh iya. Tapi ya liburan aku lebih nyamannya di rumah sama orang tua. Mungkin itu salah satu aku buat refreshing juga. Iya. Walaupun hanya di rumah tapi kan ketemu keluarga. Keluarga kan juga salah satu yang bikin kita nyaman, bikin kita semakin apa ya? Healing juga lah intinya buat Iya benar. iya buat memperbaikin Ketemu keluarga, pikiran. iya. Iya kan emang kalau di kos kadang kita suntuk juga Iya, gitu. betul, Karena nggak betul. ada keluarga yang biasanya support system selalu. Kan belum tentu kan setiap mahasiswa punya cowok ya kan, Bin, yang bisa support, gak tentu punya pacar gitu kan. Nah support yang lain kan keluarga gitu. Nah aku ngerasa nyaman aja sih kalau pulang, Bim. Iya betul. Kadang-kadang ada mahasiswa yang nggak pernah cerita-cerita sama orang lain gitu. Iya aku mau pulang sih, Bim. Iya. Nah, hati-hati ya Bir. Iya, makasih Bimo. Terus nih, Bimo buat teman-teman mendengar, kamu ada saran nggak? Maksudnya dengan Bimo dengan kesibukan yang seperti tadi nih, Bimo jabarkan sibuk ini itu. Teman-teman yang lagi dengerin kita, ada pesan nggak buat yang sama sibuknya? Mungkin pesanku pinter-pinter manage kegiatan ya, manajemen. Iya, jaga kesehatan, terus dijaga pola tidurnya, pola makannya juga. Jadi jangan sampai deh kita tuh mahasiswa perantau nanti sakit gitu. Soalnya kadang-kadang kalau bukan di daerah kita gitu ya, sebagai mahasiswa perantau sakit itu nggak enak banget gak sih Bir ya? Iya kayak aku tadi gitu, bingung kan, kita juga nggak tahu ya, misalnya kayak aku kemarin ngurusin BPJS ya bingung ya, kita nggak tahu BPJS-nya di Iya, mana. bener ya. Ya Allah pusing banget gitu ya. Yang bantuin kita ya teman kan, teman juga belum tentu dia itu punya waktu buat ngerawat kita. Biasanya kan seperti itu. Makasih ya Bimo udah bisa sharing, curhat juga. Iya, Udah bisa gabung di podcast Mahasiswa Curhat. Bagi teman-teman yang mau kepoin Bimo, lebih kenal sama Bimo, bisa follow IG Aditya_Bimo_D. Nah iya tuh, jangan lupa di follow, di DM, bisa kenalan juga sama aku juga ya. Kalau kalian mau request nih, Kak selanjutnya kita bahas ini dong gitu, langsung aja DM di IG aku Firda Thalia ya. Jangan lupa follow juga. Ya udah Bimo, makasih banyak ya. Bye bye. Bye bye semuanya teman-teman mahasiswa curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.